Maybe I don't resign? What the fuck? It's crazy. What the fuck? 3285? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Itulah tadi cuplikan reaksi Levi Rosman atau Gotham Chess, YouTuber catur terbesar di planet ini kawan, dengan jumlah subscriber 6 juta lebih ya. Pasti kalian tahu siapa Gotham Chess, lawannya Dewa Kipas kawan. Ya itulah tadi sepotong reaksi Levi Rosman. Dia terbisu, nggak bisa ngomong apa-apa setelah tahu lawan yang dia hadapi tadi adalah Magnus Carlsen di Title Tuesday hari Selasa di sesi awal pada game kedua. Levi Rosman sengaja kawan bermain dengan fokus mode di chess.com untuk menyembunyikan identitas lawannya. Jadi dengan fokus mode, para pemain bisa menyembunyikan identitas lawannya, baik elonya atau username-nya sengaja disembunyikan supaya apa ya, secara psikologis dia nggak kaget kalau ketemu dengan pemain yang elo tinggi atau pemain terkenal, pemain kuat. Jadi lebih santai mainnya kawan. Jadi fokus di papan, tidak lagi fokus dengan nama besar lawannya. Itulah ide dari Levi Rosman menyembunyikan identitas lawannya. Tapi setelah di akhir permainan, ya kalian tadi melihat sedikit apa ya, reaksi saat siapa? Ada benteng sikatku dari peta E5 ya. Levi Rosman begitu kaget. Akhirnya kaget kalau lawan yang dia hadapi tadi setelah dibuka identitasnya ternyata adalah Magnus Carlsen. Dan inilah gamenya kawan di babak kedua sesi awal Title Tuesday hari Selasa yang lalu, di mana Magnus Carlsen hanya bermain 5 game saja dan kelima-limanya itu Magnus sapu bersih. Dan sudah kita ulas juga 2 gamenya kawan, game kelima, game keempat. Ini adalah game kedua Magnus Carlsen melawan Gotham Chess. Langsung Magnus hitam dan Gotham Chess atau Levi Rosman mengawali dengan pion E4. Magnus bermain dengan French defense, yang biasanya juga putih akan meluncurkan pion pusatnya. Tapi Levi Rosman bermain dengan Fianchetto, yaitu Horwitz attack dari French defense, pion B3. Yang biasa hitam juga akan melanjutkan dengan pion D5 kawan di sini. Gajah B2, pion pukul pion, kemudian kuda C3, kuda F6 pertahankan pion, menteri keluar juga untuk mempercepat rokade panjang, gajah E7, rokade panjang, rokade pendek. Settingannya biasanya seperti ini kawan. Tapi Magnus memilih dengan pion E5-nya. Gajah B2, kuda C6 pertahankan posisi pion. Dan Levi Rosman membuat langkah pengorbanan pion-pion F4, bisa saja diambil seperti ini, mungkin nanti menteri keluar ke peta F3 atau gimana. Tapi Magnus keluarkan gajah gelap terlebih dahulu, gajah C5, kuda F3 menyerang pion. Ada pion D6, ya tentu tadi kalau langsung sekarang kalian ambil sudah tidak ada gajah yang mengawal peta G7 ya. Jadi Magnus dengan pion D6. Magnus keluarkan, maksud saya Levi Rosman keluarkan gajah B5 pin kuda. Kuda F6 lanjut Magnus menyerang pion. Nah di sini kawan, pion F pukul pion E5 merupakan langkah terbaik buat putih. Dilanjut pion pukul pion, baru gajah sikat kuda, ambil balik, dan menteri E2. Urut-urutannya seperti itu, tapi Levi memilih dengan sikat kuda C6 terlebih dahulu skak, ambil balik, menteri E2. Masih ada pion kawan, artinya melepaskan pion, dan ditangkap oleh Magnus Carlsen dengan pion E pukul pion F4. Tapi dia punya center yang bagus dengan pion D4-nya sekarang Levi. Kemudian gajah B6, kuda BD2, untuk perkuat posisi pion senternya dan persiapan mungkin ada opsi rokade panjang ataupun pendek kawan. Magnus rokade pendek, Levi Rosman di sini memutuskan rokade panjang, benteng E8 menekan lajur E di sini. Dan di sini pion A4 langkah bagus kawan.
Memilih dorong maju pion E5, memberikan tempat bagi kuda D5 Magnus Carlsen untuk persiapan ke petak E3 kawan. Pion G3 tantang Levi. Di sini Magnus dengan pion A5. Kuda E3 ini juga bagus untuk serang benteng. Kalaupun benteng ini kalian geser, atau kalau pion pukul pion ya kuda akan caplok benteng. Kalau benteng ini digeser kawan, seumpama saja, maka ada pion D pukul pion E5 di sini untuk perkuat posisi pion F4 kawan. Kalau ada pion pukul pion di sini, maka ada dukungan dari gajah untuk kuda, sangat nyaman posisi kuda. Gajah terang juga siap nanti mendukung kuda. Tapi Magnus memilih tadi dengan serangan sayap menterinya pion A5, ingin segera membuka lajur A-nya. Pion G pukul pion F4. Magnus terus dorong maju pion A4. Benteng HG1 di sini. Pion A pukul pion B3, pion ambil balik pion A3, dan Magnus keluarkan gajah terang F5. Mungkin nanti disusul dengan kudanya kah untuk menyerang petak J4, ataupun juga masih punya opsi untuk tangkap pion F4. Nah, menteri geser ke F2 kalau engine bicara, atau kuda J4 kawan. Langkah kuatnya memilih angkat benteng G5, idenya segera tumpuk untuk menyerang lajur G ini. Dan Magnus sekarang tangkap pion. Kuda tangkap pion F4, tempo ancam menteri, tidak punya tempo untuk serang gajah. Menteri naik petak E3, dan sekarang kuda kembali ke C5, maksudnya kuda kembali ke D5, tak ada tempo lagi serang gajah, dan mundur petak G1, gajah G6 untuk blokade serangan lajur G. Pion H4, serang terus kawan, siap dorong, dan di sini pion H6 lanjut Magnus. Benteng mundur ke G3, mundur ke petak G4 untuk jaga petak F4, ini merupakan langkah kuatnya. Nah, setelah mundur ke petak G3, Magnus melangkah kuda F4 kawan. Ancamannya tentu family fork atau royal fork di sini ya, skak garbuan pada raja, pada dua perwira mayor. Menteri naik ke petak E3, serang kuda, pion D pukul pion E5, juga proteksi kuda di sini kawan. Nah, kuda caplok pion E5. Menteri caplok pion H4 lanjut Magnus, lindungi kuda dan siap caplok benteng ini kawan. Ambil balik, kuda melakukan skak garbuan, bisa mendapatkan menteri kembali. Jadi ada benteng DG1 lanjut Levi Rosman. Di sini Magnus melangkah kuda D5, serang menteri. Nah, di sini opsi bagi putih yaitu sikat gajah, tempo juga serang menteri kawan. Nah, bisa dilanjut pion ambil kuda di sini, menteri bisa bergeser ke petak D3, atau jika berlanjut benteng sikat menteri di sini kawan, maka kuda ambil menteri di sini, jual beli kawan. Seperti yang kalian lihat dari evaluasi bar ini tidak menguntungkan sama sekali ya buat hitam. Oke. Jadi di sini Levi Rosman pindahkan menterinya ke petak F2, dan dia sadar kudanya dalam bahaya kawan, langsung dicaplok oleh Magnus Carlsen. Kalian tidak bisa ambil benteng ini, posisi menteri kalian langsung kena caplok oleh gajah. Tapi Levi belum mau menyerah. Dia mencoba dengan langkah kuda F3-nya, serang menteri, serang benteng. Ternyata menterinya Magnus Carlsen punya tempo skak di sini. Dan tadi seperti yang kalian lihat di cuplikannya ya. Nah, setelah raja geser, kemudian benteng E3, akhirnya Levi Rosman menyerah. Apa ancamannya? Ya, ancamannya kuda dalam posisi tertekan kawan. Di sini bisa nanti disusul gajah, juga bisa membantu kuda ini, tapi juga harus berhati-hati kalau membuka lajur G. Juga benteng ini ya, benteng posisinya serang pion B3 disusul dengan langkah kuda, bisa ancam skakmat juga kawan. Nanti semua ruang pergerakan raja ini tercover oleh menteri ataupun benteng hitam. Tak perlu kita otak-atik lagi ya. Apakah kalian mau otak-atik? Ya, kalau mau otak-atik mungkin benteng meluncur, ambil gajah, ambil balik. Coba lihat posisi menteri kalian, kuda kalian juga masih dalam posisi kena pin kawan. Oke, untuk langkah yang lain silakan kalian otak-atik. Ya, itulah tadi reaksi Levi Rosman menggunakan fokus mode bermain di Title Tuesday kawan, menyembunyikan identitas lawannya. Ternyata yang dia hadapi adalah sangkut raksasa catur Magnus Carlsen. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.